Selamat sore para teman-teman sejawat sekalian di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini kita akan mengadakan suatu webinar di mana pembicaranya adalah Dr. Teguh Riono MK, spesialis patologi klinik konsultan, di mana dalam hal ini Dr. Teguh akan membahas mengenai salah satu tahapan dari bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini, di mana kita tahu bahwa upaya pemerintah dalam hal ini telah memasuki 3 ranah, yaitu preventif, diagnosis dini, dan tentu saja dengan kuratif. Nah, pada sore hari ini Pak Teguh akan menyentuh di daerah kuratif, yaitu membicarakan hal yang baru yang mungkin akan memberikan harapan baru untuk kita dalam menangani COVID-19 ini, yaitu treatment. Pak Teguh akan membahas mengenai suatu jurnal mengenai treatment of 5 critical ill patients with COVID-19 with convalescent plasma. Kami persilahkan Pak Teguh, silakan. Baik, terima kasih Dr. Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Ar, teman-teman sejawat, Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini berkesempatan mengikuti webinar ini. Mohon izin nanti kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan khususnya dengan isu konvalesen plasma atau plasma konvalesen. Paparan yang akan saya sampaikan itu lebih berisi nanti beberapa hal yang bisa kita ambil atau mungkin kita kembangkan atau mungkin kita akan bisa implementasikan di situasi di negara kita. Topik bahasan yang publikasi dari JAMA, Preliminary Communication ini tanggal 27 Maret kalau saya nggak salah, tentang treatment of 5 critically ill patients with COVID-19 with convalescent plasma. Ini ditulis oleh Sen et al. Dan sebetulnya jurnal ini pernah kami presentasikan waktu itu dalam forum dengan Cochrane Indonesia dan Fakultas Kedokteran UGM. Tetapi waktu itu memang kami sampaikan lebih kepada presentasi konten atau material jurnalnya itu sendiri. Sedangkan apa yang ingin saya sampaikan di sore hari ini memang tidak sama. Yang kami sampaikan sore hari ini lebih kepada hal-hal yang sekali lagi terkait atau mengkait dengan apa yang ada di kita di Indonesia, dan khususnya memang karena background kami adalah dari bidang transfusi, maka ini kaitannya dengan transfusi secara khusus. Jadi hal-hal yang terkait dengan klinis yang secara murni, maka mohon maaf memang tidak mungkin kami sampaikan karena tentu di luar area yang menjadi menjadi area atau domain kami. Di dalam jurnal ini mungkin nanti akan kami sampaikan ini beberapa, satu atau yang pertama tentang disclaimer bahwa ini memang betul-betul untuk pembelajaran kita bersama, pembelajaran murni kita bersama-sama. Nah, di dalam jurnal yang kami coba ambil adalah bahwa ada beberapa key point yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh para penulis atau peneliti. Yang pertama adalah tentang pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah pemberian konvalesen plasma ini kira-kira akan bermanfaat di dalam terapi pasien-pasien COVID-19, khususnya adalah pasien-pasien dengan kondisi yang critically ill. Kemudian yang kedua, dengan 5 contoh kasus atau case series ini, kemudian dengan kondisi yang masuk kriteria inklusi yaitu critically ill, dan kemudian mendapatkan transfusi konvalesen plasma yang dibuktikan berisi neutralizing antibody. Nanti di bawah akan kami sampaikan. Dan beberapa hal yang menjadi pendapat atau temuan ataupun suggestion dari peneliti adalah bahwa
kondisi yang ada dari penelitian yang didapatkan ini meningkatkan meningkatkan kemungkinan bahwa mungkin konvalesen plasma ini memang memiliki manfaat atau memiliki efek terhadap manajemen pasien-pasien COVID-19, khususnya pada pasien-pasien yang dengan kondisi yang berat. Kemudian jurnal ini juga penulis juga menurut saya cukup cukup konsekuen dengan menyampaikan beberapa limitasi atau keterbatasan. Salah satunya bahwa ini adalah kasusnya hanya sedikit, hanya 5, tidak dilakukan controlling, tidak ada kontrol. Kemudian apakah juga jangan-jangan peningkatan klinis ini juga meningkat tanpa misalnya tidak diberikan konvalesen plasma karena tidak ada kontrolnya. Kemudian juga bahwa pada pasien-pasien ini juga tetap mendapatkan terapi yang seperti apa adanya sebelumnya. Jadi mendapatkan terapi untuk antiviral dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahwa plasma ini diberikan tidak pada waktu yang sama. Jadi desainnya memang tidak memungkinkan sepertinya sehingga tidak diberikan pada saat yang sama. Yang terakhir adalah kelemahannya disampaikan bahwa tidak bisa menjamin tentang case fatality rate-nya. Dalam konteks ini kita menghargai keterbatasan yang disampaikan oleh para penulis. Di slide ini slide dari jurnal yang menyatakan tentang sampai saat ini memang belum ada agent terapeutik yang secara spesifik untuk kasus ini. Sehingga kemudian terapi masih cukup bervariasi dan mungkin juga sangat mungkin belum tentu persis sama di antara pasien. Sehingga kalau kita lihat di hasil penelitian ini memang di antara pasien terapinya juga tidak persis sama. Tentu ini menjadi pertimbangan juga kalau atau seandainya kita ingin memperbandingkan gitu ya. Baik. Saya akan memulai dulu dengan beberapa hal yang mungkin menjadi penting, karena saya yakin mungkin teman-teman yang kebetulan mengikuti sesi ini juga mungkin belum semuanya terpapar gitu ya dengan konsep-konsep pengertian plasma konvalesen. Dr. Maria bisa dibantu? Sepertinya saya tidak, sebenarnya dari Dr. Maria ya, Mbak ya. Yang pertama adalah bahwa terima kasih. Jadi yang akan kita berikan atau kita bahas di kesempatan ini adalah plasma darah. Jadi komposisi cairan dari darah kita. Yang itu ternyata sebagian sangat besar adalah terdiri dari air. Ada berbagai macam protein, sekitar 7%, dan juga mungkin komposisi atau substansi yang lainnya. Protein sendiri ada di dalamnya adalah imunoglobulin, mungkin yang akan kita bahas. Di samping protein-protein lain yang ada misalnya faktor pembekuan, albumin itu sendiri, dan seterusnya. Nah, di sisi yang kanan slide ini saya mencantumkan tentang ada istilah untuk kita pahami bersama, ada source plasma, ada recovered plasma, dan kemudian ada convalescent plasma. Secara mudah, secara cepat bisa dipahami bersama-sama bahwa source plasma itu adalah plasma yang diambil biasanya dengan metode aferesis dan sangat mungkin ini akan dipakai untuk produk industri. Artinya biasanya dipakai atau dikoleksi untuk fraksionasi misalnya. Itu namanya source plasma. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai recovered. Recovered ini adalah plasma yang diambil dari kalau seseorang memberikan donor whole blood, kemudian akan bisa kita pisahkan atau kita proses menjadi komponen darah, misalnya menjadi PRC, menjadi plasma, dan menjadi TC, maka itu kita sebut sebagai recovered plasma. Nah, itulah bedanya kalau source plasma biasanya digunakan pada atau dipakai pada
pada produk-produk untuk industri dan diambil dengan metode aferesis, kalau recovered bisa kita pakai atau kita produksi secara harian. Saya kira sebagian sangat besar di Indonesia dan mungkin belum ada yang produser plasma adalah recovered plasma. Termasuk dengan metode aferesis nanti saya sampaikan juga di Indonesia rasanya belum banyak mungkin ya, saya kira kalau saya bilang kalau nggak bilang belum ada, mengambil plasma secara khusus dengan metode aferesis, kecuali yang terapeutik. Nah, bagaimana tentang konvalesen? Konvalesen plasma ini kan sebenarnya adalah plasma yang kita ambil atau kita proses dari seseorang yang telah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari penyakit, khususnya dalam konteks ini adalah penyakit dari COVID-19. Artinya pasien yang menderita COVID-19, kemudian menjalani perawatan, kemudian dinyatakan sembuh, kemudian kita bisa mengambil plasmanya. Harapannya adalah plasma ini bisa menyembuhkan tanda petik atau mengandung beberapa substansi yang khususnya imunoglobulin yang akan bisa kita pakai sebagai adjunktif terapi bagi pasien, yang artinya bisa kita berikan kepada seorang pasien yang sedang mendapatkan perawatan COVID-19. Nah, pertanyaannya mungkin akan muncul, lah kalau konvalesen plasma ini berarti apakah source plasma ataukah recovered plasma? Bisa dua-duanya. Di beberapa rekomendasi menyatakan memang bahwa yang ideal adalah yang dengan metode aferesis nanti saya sampaikan. Tapi bukannya juga tidak mungkin bahwa plasma ini pun sebenarnya dimungkinkan diambil dengan metode donasi whole blood atau kita sebut sebagai whole blood derived plasma, gitu ya, mungkin sebagai gambaran. Ya, di slide berikutnya, ya, Dr. Dia mungkin bisa membantu, maaf. Ya, nah ini adalah introduction pada jurnal. Ya, jadi saya menuliskan saja apa yang dituliskan di dalam jurnal. Jadi di jurnal sana, di jurnal ini dijadikan background-nya adalah tentang penggunaan atau riwayat penggunaan konvalesen plasma pada terapi Ebola, pada MERS-CoV, pada SARS-CoV, pada H5N1, avian influenza, dan seterusnya. Dan itu didapatkan hasil yang katakanlah yang positif. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan atau menjadi hipotesis, apakah pada pasien dengan COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini memiliki efek beneficial yang relatif sama ataukah tidak? Ini menjadi pertanyaan dari penulis. Ya, di slide berikut ini dari beberapa hal ini saya ingin menunjukkan sedikit gambar. Dr. Maria, mohon slide berikut. Ya, di slide berikut saya ingin ini saya ambil dari bukunya Immunobiology-nya Jean Louis. Di sana adalah passive immunization atau passive vaccination. Di sana intinya adalah kita bisa melakukan imunisasi ataupun vaksinasi secara pasif dengan cara memberikan antibodinya. Antibodinya ada di dalam serum atau antiserum. Dengan demikian, harapannya proses ini adalah seperti ini sepertinya, memberikan satu bentuk vaksinasi atau imunisasi secara pasif. Kita memberikan plasma dari seseorang yang sembuh, yang artinya kita asumsikan memiliki antibodi. Kita berikan kepada pasien yang menderita penyakit yang sama, konteks yang seperti ini. Nah, cuma menjadi catatan di bagian poin yang kedua kita lihat bahwa ternyata bahwa efeknya mungkin akan dapat kita lihat segera, tetapi sifatnya hanyalah temporary. Ya bisa kita pahami, namanya juga pasif, jadi hanya diberikan zat aktifnya saja, antibodinya, tetapi begitu ini sudah terpakai, termanfaatkan, maka ya istilahnya temporer saja, setelah itu akan tidak ada efeknya lagi. Tetapi harapannya pada beberapa penelitian yang melakukan ini pada pasien COVID-19, maka harapannya dengan diberikan ini kemudian setelah itu pasien akan mampu lagi untuk memproduksi sendiri antibodi yang dia butuhkan. Nah, mungkin perlu kita pahami tentang konsep antibodi di slide berikut ini. Ya, di slide ini konsep tentang bagaimana sebenarnya harapan dari antibodi yang kita berikan pada plasma konvalesen terhadap pasien yang sedang menderita COVID-19.
Jadi ada satu efek yang utama dalam konteks penggunaan atau pemanfaatan antibodi ini adalah apa yang kita sebut sebagai netralisasi atau neutralization. Kalau kita lihat di gambar ini, di skema ini, maka pada kondisi tertentu di mana virus mengenai reseptor yang ada di permukaan sebuah sel. Kalau ini match, maka virus akan kemudian nempel, kemudian akan masuk, mengalami fusi, masuk ke dalam sehingga RNA-nya akan masuk ke dalam sel hostnya atau sel inangnya. Nah, peran antibodi dengan menetralisasi adalah sebelum virus itu masuk, maka antibodi terlebih dahulu akan sudah mengikat, akan sudah menangkap, dan bila mungkin melakukan netralisasi sehingga virusnya tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam sel. Artinya proses kelanjutan infeksi akan terhenti dalam konteks ini. Ya, slide berikut. Nah, di dalam jurnal ini disebutkan tentang pasiennya atau beberapa kondisi-kondisi yang terkait dengan pasien. Bahwa pasiennya dilakukan pengukuran antibodi, titer antibodi. Satu adalah titer antibodi menggunakan ELISA, yang satu adalah titer antibodi neutralisasi. Ini dua hal yang berbeda, nanti di slide berikut kami sedikit sampaikan. Yang kedua adalah bahwa pemeriksaan ABO blood grouping tetap dilakukan. Artinya dengan juga mengindahkan proses kompatibilitas dari golongan darah sistem ABO. Transfusinya dilakukan dengan 2 kali konsekutif, 200 sampai 250 mili kurang lebih, dan dilakukan pada hari yang sama pada saat plasma diambil atau diperoleh dari donor tersebut. Artinya tidak dibuat atau disimpan, tetapi hanya disimpan sementara, kemudian diberikan pada hari yang sama, ya, the same day. Baik, di slide berikut ini beberapa hal yang mungkin kita perlu pelajari, ya, perlu kita dapatkan ilmunya dari jurnal ini. Di slide berikut, Dr. Maria, ini saya tidak bisa mengkontrol ternyata. Jadi pengukuran titer antibodi ini memang dilakukan dengan dua cara. Satu dengan ELISA, satunya dengan serum neutralization assay atau pengukuran antibodi neutralisasi. Apakah ini beda? Iya. Jadi sebenarnya ELISA ini dipakai untuk mengukur antibodi spesifik. Antibodi spesifik terhadap antigen ataupun epitope yang ada di SARS-CoV-2 virus. Itu ELISA. Sedangkan pengukuran antibodi neutralisasi adalah pengukuran untuk melihat apakah antibodi yang dimiliki ini ternyata mampu atau sejauh mana memiliki fungsi netralisasi. Sehingga kita bisa membayangkan kalau seseorang memiliki antibodi spesifik, meskipun spesifik dalam jumlah yang besar, tetapi kapasitas netralisasinya rendah atau bahkan tidak ada, maka tentu saja efeknya menjadi tidak ideal, tidak optimal. Ini poinnya sebenarnya. Kenapa kemudian dilakukan pengukuran dua-duanya, ya. Slide. Ya. Di dua slide ini saya mencantumkan prosedur ELISA dan prosedur neutralisasi assay, yang ini juga saya ambilkan dari jurnal yang kita acu atau kita bahas yang hari ini. Tetapi tentu saja saya tidak akan membahas teknis tahapan ELISA ini. Ada beberapa hal saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa ELISA ini bertujuan untuk mencari antibodi terhadap yang disebut sebagai RBD, Receptor Binding Domain. Artinya protein yang spesifik yang ada pada SARS-CoV-2 yang harapannya kalau itu terdeteksi antibodinya berarti ini spesifik terhadap SARS-CoV-2. Yang kedua adalah ternyata di penelitian ini melakukan dengan menurut saya ya sangat istimewa kalau menurut saya ya. Artinya dia melakukan pengencaran sampai jauh, bahkan sampai ribuan, ratusan ribu bahkan ya, sehingga dengan metode ini kemudian juga dilakukan pengenceran sampai sejauh mana masih mendatangkan hasil yang positif. Dan untuk menjaga validitas, saya kira ini dilakukan juga dengan metode triplikatnya dibuat dengan 3 serial, tidak hanya 1 tapi 3-3-nya. Ya, di slide berikut ini tentang pengukuran netralisasi antibodi. Intinya adalah bahwa pada metode ini
kita akan mereaksikan antara satu virus yang kita sudah ketahui jumlahnya, kemudian dengan sel lain, misalnya di sini adalah contohnya adalah virusel, sel lain sejauh mana yang otomatis mestinya harus ada match sehingga virus ini akan mengenali sel sehingga bisa merusak atau memasuki sel. Jadi intinya adalah sejauh mana kemudian plasma yang kita uji ini akan mampu menghambat. Asumsinya adalah kalau plasma yang kita uji, plasma yang kita ambil dari donor, mengandung satu spesifik antibodi dan memiliki kemampuan netralisasi, maka antibodi ini akan mengikat virus untuk kemudian menghambat virus ini menyerang atau menghancurkan sel lain yang kita uji. Jadi ini konsep utama dari pemeriksaan antibodi netralisasi. Sehingga apa? Sehingga tentu saja kalau kita ingin mengerjakan ini pasti harus menggunakan fasilitas BSL, saya kira BSL 3 ya minimal ya, karena kan tentu kita harus menggunakan virus hidupnya. Harus menggunakan virus hidup untuk mengetahui sejauh mana virus ini akan mampu untuk kita bisa memakai yang mungkin membunuh atau mematikan separuhnya atau bahkan 100%-nya. Ya, slide dari ini kemudian ya saya sih mencoba searching tetapi jujur tidak bisa sementara menemukan, mungkin kalau nanti teman-teman ada yang menemukan ya alhamdulillah. Jadi saya ingin mencari sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya korelasi atau hubungan antara IgG spesifik dan kemampuan netralisasinya. Ini ada contoh, tetapi bukan dari SARS-2 atau SARS-CoV, tetapi dari virus tick-borne encephalitis. Jadi pada orang-orang yang kemudian divaksinasi dengan vaksin TBE ini, kemudian diukur IgG-nya dan diukur netralisasinya. Kalau dari gambar ini terlihat adanya korelasi ternyata yang cukup. Artinya apa? Artinya semakin tinggi kadar IgG-nya juga semakin tinggi kadar antibodi netralisasinya. Ini poin atau hal yang didapatkan. Karena kita berharap antara pengukuran IgG dan pengukuran netralisasi itu sesuatu yang sangat berbeda. Kalau pengukuran IgG dengan metode ELISA, saya yakin kita semuanya akan mampu melakukan. Tapi kalau untuk pengukuran netralisasi, rasanya tidak semua kita bisa lebih mudah untuk melakukan. Sehingga kalau misalnya ada data ini, maka kita akan dengan mudah, oke, IgG-nya naik sekian, maka netralisasi juga mungkin sekian. Tetapi saat sekarang sepertinya data-data ini untuk SARS-CoV-2 sepertinya belum tersedia. Ini mungkin masih menjadi tantangan. Ya, slide berikut. Ya, di slide berikut ini, ya, baik. Saya akan melihat tentang kompatibel plasma. Di jurnal ini dibilang bahwa menggunakan kompatibel plasma, ABO, artinya kompatibel atau ABO kompatibel plasma. Saya hanya merefresh saja kepada kita bersama bahwa sebenarnya konteks ini maka kita pahami konteks ABO kompatibel plasma ini bukan berarti bahwa golongan darahnya mutlak harus sama, tidak. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita melihat di tabel ini, contoh adalah misalnya sebelah kiri ada tabel resipien, sebelah kanan ada tabel donornya. Artinya contoh, pasien atau resipien golongan darah A, kalau golongan darahnya sama ya kita harus cari donor yang A. Iya kalau ada. Kalau ternyata tidak ada, maka sebenarnya kita bisa punya pilihan yang kedua, yaitu plasma golongan darah AB. Demikian juga yang B, demikian juga yang AB dan yang O. Yang istimewa adalah AB dan O. Pada transfusi plasma yang bersifat sebagai resipien universal, artinya bisa mendapatkan transfusi dari plasma golongan darah apa saja adalah golongan darah O. Jadi kalau kita ketemu atau kita berhadapan dengan pasien yang membutuhkan konvalesen plasma, pasiennya golongan darah O, pikiran kita adalah oke, kita cari donor O. Oke. Kalau ada kita berikan donor O. Tetapi kalau tidak ada bagaimana? Ya apa yang tersedia? Adanya B, kita berikan plasma B. Adanya AB, kita berikan plasma yang AB. Itu yang khusus. Yang kedua yang khusus adalah golongan darah AB. Karena pasien yang golongan darah AB, maka dia hanya bisa mendapatkan transfusi dari golongan darah AB saja untuk plasma. Konsep ini jangan salah, konsep ini akan berbeda dengan konsep kompatibel eritrosit atau PRC, akan beda berkebalikan. Ini adalah kompatibel untuk transfusi plasma.
Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa dengan konteks satu pemahaman ini, maka tidak mutlak bahwa seorang pasien yang golongan darahnya A, maka juga harus mutlak dapat plasma golongan darah A. AB, kalau A tidak ada, adanya AB, berikanlah yang AB, tidak ada masalah. Ya, slide berikut. Ya, di slide berikut tentang donor. Ini yang disampaikan oleh peneliti di dalam jurnal ini. Donornya usianya 18 tahun sampai 60 tahun. Biasanya kalau di Permenkes kita, di PMK 91 2015, itu mengatur di sana donor kita adalah berusia 17 sampai 60 tahun. Donor pertama. Tetapi kalau donor yang sudah sekian kali, maka bisa dimungkinkan donornya lebih dari usia 60 tahun. Boleh untuk menjadi donor, tentu dengan catatan. Yang kedua adalah bahwa donor pernah terdiagnosis sebagai COVID-19. Kemudian dirawat, dinyatakan sembuh, boleh pulang. Tetapi pada saat donor, maka dia pun tetap harus menjalani screening infeksi darah donor sebagaimana mestinya. Screening hepatitis B, screening HIV, screening hepatitis C, sifilis, atau ada tambahan lain tergantung negara yang menggunakan atau yang melakukan. Yang ketiga adalah had been well for at least 10 days. Dia pakai di jurnal ini menggunakan angka 10 hari dari saat sudah dinyatakan sembuh. Mungkin nanti bisa menjadi diskusi karena di beberapa sumber lain mungkin menyatakan bukan 10 hari. Tapi ini dari jurnal menyatakan 10 hari. Ada yang pakai 14 hari, ada yang pakai 28 hari, ada yang 14 sampai 28 hari. Kemudian titer antibodinya yang ELISA, artinya IgG ataupun IgM-nya adalah 1/1000. Sedangkan titer neutralisasinya adalah minimal 40 atau di atas 40 kalau bisa. Transfusinya atau komponennya menggunakan atau volume 400 ml dengan metode aferesis. Ini nanti mungkin jadi catatan. Kenapa saya buatkan highlight aferesis? Karena belum tentu seluruh donor yang ada itu atau mantan pasien ini familiar dengan aferesis. Bisa saja dia tidak berani aferesis, karena kan tentu tidak sama persis dengan donor biasa. Nah, yang kedua bahwa donor atau darah CP ini, darah CP ya, konvalesen plasma ini diberikan pada same day, jadi tidak disimpan pada penelitian ini. Ya. Slide. Ya, di slide beberapa ini maka yang harus kita perhatikan satu tentang usia donor. Tadi sudah saya sampaikan. Jenis kelamin. Kenapa ini menjadi poin penting juga jenis kelamin? Tadi di sana tidak saya sampaikan. Di berbagai protokol yang sudah beredar, setahu saya memang jenis kelamin itu yang paling dicari, paling aman adalah jenis kelamin donor laki-laki. Kenapa demikian? Oleh karena biasanya dikaitkan dengan risiko terjadinya efek samping transfusi berupa TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury, yang itu biasanya dapat disebabkan oleh karena plasma dari donor seorang wanita, atau intinya adalah dari plasma yang mengandung anti-HLA, atau anti-HNA, atau bahkan anti-HPA. Oleh karena itu yang menjadi prioritas biasanya adalah donor laki-laki atau boleh juga donor wanita, khususnya satu yang belum punya anti-HLA, biasanya adalah donor wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan. Atau ada yang membuat lebih longgar adalah donor wanita yang bukan multipara. Multipara kalau sangat salah di atas 2 ya, di atas 2. Jadi kalau anaknya baru 1 mungkin masih boleh gitu ya. Tetapi dengan catatan khusus untuk transfusi plasma konvalesen ini biasanya dipersyaratkan diperiksa dulu anti-HLA-nya. Apakah kita mampu? Ini masalah kemudian yang terjadi. Karena apa? Karena pemeriksaan anti-HLA tentu saja, saya kira beberapa center sudah mampu. Di Jogja mampu, di Malang mampu, di Jakarta saya kira juga mampu. Tetapi tentu biayanya juga tidak murah, sangat tidak murah. Oleh karena itu mungkin kalau pendapat saya memang ya untuk jenis kelamin donor, pilihlah yang laki atau donor laki-laki pun dengan catatan tidak pernah mendapatkan transfusi atau transplantasi sebenarnya. Atau wanita nulipara, itu yang mungkin menjadi acuan. Yang kedua, donor screening donor tentu standar tadi di depan sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana tentang batas atau saya sebutkan sebagai cut-off titer antibody? Maksudnya adalah tadi di penelitian ini menyebutkan titer antibody dengan ELISA-nya minimal 1/1000.
antibodi netralisasi minimal 1/40. Ya, beberapa sepertinya beberapa protokol lain tidak persis sama ini juga, bervariasi. Nanti kenapa ini bisa bervariasi? Contoh misalnya di beberapa ada yang menunjukkan kadar IgG-nya adalah di atas 1/620. Ada yang lebih rendah di Filipina hanya memberi batasan 1/180 misalnya. Ada juga yang tidak menuliskan titer antibodi dengan ELISA-nya. Antibodi spesifiknya tidak dipakai batasan. Tetapi yang lebih dipakai batasan adalah titer antibodi netralisasi. Di penelitian ini menggunakan titer antibodi netralisasinya di atas 40. Ada yang menggunakan batasan ABP pakai angka 80. Uni Eropa menggunakan angka di atas 320. Tergantung Indonesia pakai yang mana. Sebenarnya ini tantangan, kalau nanti pada saat ini sudah mulai berjalan, maka kita bisa membuat mapping atau gambaran sejauh mana sih sebenarnya kadar IgG atau IgM spesifik pasien-pasien COVID-19 ini, dan sejauh mana juga kadar sebaran tingkat titer antibodi netralisasinya. Karena saya yakin bahwa ini akan berbeda berdasarkan populasi, berdasarkan ras, dan seterusnya. Sehingga di Indonesia mungkin tidak persis sama dengan di Cina, tidak sama dengan negara lainnya juga. Ini mungkin yang akan mestinya ke depan pasti akan menjadi tantangan yang akan bisa diungkap. Kemudian yang keempat, perhatikan juga tentang, atau pertimbangan juga tentang risiko SARS-CoV-2 menimbulkan IMLTD. Risiko SARS-CoV-2 ini menjadi infeksi yang menular melalui transfusi darah. Isu ini isu yang saya kira akhir ini cukup cukup meningkat, pembahasannya cukup trending begitu. Tetapi di sisi lain ya cukup deg-degan karena tentu saja apakah ada yang akan melakukan screening donor dengan antibodi SARS-CoV-2? Ya idealnya ya enggak. Kalau ideal iya, tetapi kan kita harus juga melihat situasi karena sebagian besar di rekomendasi di dunia termasuk WHO pun sejauh ini setahu saya belum mencantumkan bahwa penyakit atau virus ini akan menular melalui darah. Meskipun sebenarnya beberapa bukti-bukti menunjukkan bahwa ternyata RNA virus ini di plasma pun bisa ditemukan, tetapi dalam kadar yang sangat kecil. Tetapi artinya itu ada risiko menular, ada nggak? Ya tentu saja harus dipertimbangkan bahwa itu akan bisa terjadi. Oleh karena itu memang kita mestinya bisa membuat langkah-langkah untuk mencegah atau minimal adalah mengurangi risiko penularan virus ini lewat transfusi darah. Meskipun kita belum mampu untuk melakukan screening. Apalagi screening kita idealnya pakai screeningnya apa? Screeningnya paling ideal ya tentu saja menggunakan screening menggunakan PCR. Ya ini untuk pasien aja masih berat banget, apalagi kalau untuk donor sangat-sangat berat. Tapi itu yang harus kita perhatikan, tetap harus kita perhatikan. Ya, di slide berikut ini, saya ingin membuat sedikit pencerahan untuk kita bersama-sama. Apa yang disebut sebagai source plasma, tolong dipegang bahwa source plasma ini menggunakan prosedur apheresis. Dan recovered plasma, yang ini menggunakan metode donasi whole blood, atau ada yang menyebutnya sebagai whole blood derived plasma. Kalau yang surveillance disebut juga sebagai apheresis derived plasma, atau plasma apheresis. Nah, ada di beberapa, termasuk di jurnal ini, dan beberapa protokol yang lain, itu menyebutkan hampir semua saya kira, memang menyebutkan prioritaskan menggunakan metode apheresis dalam mengkoleksi plasma. Kenapa ini terjadi? Ada beberapa pertimbangan, paling tidak ada 5 menurut saya ini, pertimbangan kenapa metode apheresis yang lebih direkomendasikan. 1, bisa mendapatkan volume yang lebih besar dari 1 orang donor. Kalau dengan metode apheresis, kita akan bisa dapat 400, 500, bahkan mungkin 600 untuk orang Indonesia. Tetapi kalau dari recovered plasma, kan dari whole blood 350, dapatnya sekitar, nanti di slide berikut saya tunjukkan angkanya mililiternya. Yang kedua, kalau itu dengan apheresis, artinya jangan pindah dulu. Kalau itu dengan apheresis, maka akan bisa donornya lebih sering. Karena bisa 2 minggu sekali akan bisa donor. Kalau donornya whole blood, harus 2 bulan lagi untuk laki-laki. Perempuan harus 3 bulan lagi.
Lower risk of anemia, iya, karena yang diambil hanya plasmanya. Tapi kalau donornya whole blood, eritrositnya cukup juga ikut dibawakan. Kemudian risiko paparan yang lebih kecil, paparan infeksi, paparan autoimunisasi, paparan alergi atau hipersensitivitas, juga risiko rendahnya kontaminasi sel lain, khususnya adalah sel leukosit. Itu lebih rendah yang metode apheresis dibandingkan yang metode whole blood. Ya, slide berikut. Plasma apheresis itu apa sih sebenarnya? Jadi di slide berikut ini adalah tentang slide apheresis plasma, slide apheresis. Di slide plasma apheresis ini kita lihat, kita cermati, yang nggak usah dibaca korannya keseluruhan, cukup dibaca yang warnanya saya coba bikin berbeda. Jadi kalau metode ini akan mengambil satu volume dari seorang donor, baik itu plasma, baik itu trombosit, baik itu sel darah merah atau kecampuran dari 3 macam ini dalam sekali prosedur, maka volume totalnya diharapkan atau diwajibkan tidak boleh melebihi angka 16%. Dengan maksimal 750 ml. Kalau misalnya berat badannya sangat besar, tapi maksimal 750 ml. Di luar antikoagulannya, antikoagulannya tidak dihitung. Kecuali kita memberikan fluid replacement, artinya penggantian cairan. Itu seperti yang kita pakai kalau kita melakukan tindakan platelet therapeutic plasma exchange. Tapi pada konsep ini akan beda. Jadi plasma apheresis untuk donor konvalesen plasma berbeda sangat dengan tindakan therapeutic plasma exchange. Bedanya di mana? Bedanya yang paling utama kita lihat adalah kalau kita mengerjakan therapeutic plasma exchange, maka kita memberikan replacement fluid. Kita memberikan cairan pengganti. Tetapi pada metode ini kita tidak menggunakan cairan pengganti. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan cairan pengganti, artinya kita mendilusi plasmanya, kita mendilusi antibodi kita ambil. Ya, slide berikut. Nah, ini yang kita sebut sebagai recover plasma. Plasma yang diambil dari donasi whole blood. Kita lihat di kolom yang paling kiri. Whole blood itu di Indonesia yang paling banyak menggunakan 3 angka volume 350. Ada juga yang sudah memulai 450, tetapi jumlahnya saya kira belum banyak. Yang 500 rasanya tidak ada, rasanya kalau di Indonesia. Jadi kalau kita lihat beberapa pilihan volume itu, kita bisa mengerjakan. Nah, di 2 kolom yang berikutnya, di sampingnya, perhatikan ini ada 2 kolom yang berbeda. Yang di tengah adalah kolom volume plasma seandainya kita mengolah whole blood untuk mengolah menjadi plasma dengan metode PRP method atau metode PRP. PRP adalah platelet rich plasma. Metode PRP adalah metode yang sebagian sangat-sangat besar di Indonesia dilakukan. Saya kira hampir semuanya melakukan PRP method. Dan ini adalah metode yang banyak dipakai di benua Amerika. Sedangkan di kolom yang kanan, kalau kita menggunakan metode BC itu Bavicode. Jadi memang beda. Bavicode lebih banyak dipakai di negara-negara Eropa dan negara-negara persemakmuran. Kita tidak banyak menganut, tetapi menurut saya mana yang baik, saya kira dua-duanya baik. Karena orang Eropa akan bilang BC yang baik, orang Amerika akan bilang PRP yang lebih baik. Tapi kita lihat plasmanya. Di sini kita lihat plasmanya. Contoh dari pengambilan volume darah whole blood 350, kalau kita menggunakan metode PRP, maka plasma yang bisa kita koleksi atau kita pisahkan adalah 135 ml, hanya tanda petik. Kalau itu metode Bavicode, kita bisa mengkoleksi 165 ml. Jadi kita lihat ke bawah, dari kantong darah yang berbeda, ternyata memang dengan metode Bavicode ini kita bisa mengkoleksi plasma lebih besar. Kaceknya, kalau kacek itu bahasa Jawa ya, selisihnya itu sekitar 30 sampai 70 mili. Jadi sama-sama misalnya sama-sama volume 500. Kalau dengan metode PRP kita akan dapat 210. Kalau dengan metode Bavicode kita bisa mengkoleksi 280. Dalam konteks CP yang mana yang dalam konteks CP tentu yang lebih banyaklah yang kita akan lebih optimalkan, lebih kita pilih. Ya, slide berikut. Ini sambil dari slide-nya Dr. Hans Villing dari Belanda. Ini saya mengambil dari bukunya Blaney dan Howard tahun 2013.
rasanya ini mungkin juga bisa ketemu kita di lapangan. Kenapa menurut saya perlu? Oleh karena donor yang kita pilih kan donor yang terbatas. Kita mungkin kalau di daerah yang banyak kasusnya donornya lebih kemungkinan, tapi kalau di daerah yang kasusnya sedikit pasti akan terbatas. Jadi pemahaman di slide ini adalah apakah kalau karena ada keterbatasan, misalnya donornya kita batasi berat badannya laki-laki 50 kg. Ini ada nih donor, satu-satunya calon donor, beratnya tapi nggak sampai 50, beratnya cuma 45, gimana nih, boleh nggak? Sebenarnya akan ada metode untuk melakukan atau memungkinkan koleksi plasma dari donor yang beratnya lebih rendah. Tapi tentu ada penyesuaiannya. Satu adalah penyesuaian volume yang boleh diambil. Kita bisa mengasumsikan kalau standar kita 50, calon donor kita berat badannya adalah 40, maka kita bisa mengasumsikan volume darah yang kita ambil ya maksimal 40 per 50 dikalikan total blood volume kalau berat badannya 50. Nah, yang kedua juga jangan lupa, di dalam kantong, kalau kita menggunakan recovered, dalam kantong darah entah single, entah double, entah triple, entah quadruple, di kantong yang pertama, di dalamnya sudah terdapat antikoagulan dan preservatif yang kita sebut sebagai CBDA1 sekarang yang banyak dipakai. Artinya ada antikoagulan sitrasnya. Maka kita juga harus menyesuaikan antikoagulannya. Artinya kalau kita akan mengkoreksi volume yang lebih rendah, maka CBDA-nya juga harus kita kurangi dengan perbandingan yang sama. Jadi kalau misalnya begini, ini calon donornya kalau dia beratnya 50, kami akan ambil 350 mili. Waduh, ternyata nggak ada donor yang beratnya segitu. Donornya maksimal 40 kilo. Oke, kalau donornya 40 kilo, di luar syarat berat badan semua memenuhi, kita akan ambil yang 40, hati-hati, maka maksimal kita mengambil adalah 40 per 50 kali total blood volume kalau dia beratnya 50. Misalnya pakai Nagler ya, atau pakai rumus yang mudah, misalnya kalikan 70 mili per kilogram berat badan. Misalnya yang 40 per 50 dikalikan 3.500 mili, misalnya, itu maksimal. Antikoagulannya bagaimana? Kita selesaikan, kita kurangi. Cuma hati-hati, mengurangi antikoagulan juga harus dilakukan secara closed system. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita memiliki alat yang kita sebut sebagai steril connecting device, kita bisa kurangi antikoagulan supaya akan sesuai. Ya, bentar lagi selesai, Dr. Marina. Mohon maaf ya, waktunya agak lama ya. Tidak apa-apa, Pak Teguh, tidak apa. Baik. Kan kita belajar enak mau dengar kok. Ya, makasih. Baik, di slide berikut ini tentang kuantitatif RT-PCR. Saya tidak akan menjelaskan tentang PCR ini. Saya yakin teman-teman sekalian sudah mungkin lebih banyak terlibat di pemeriksaan ini, sehingga mungkin jauh lebih banyak dibandingkan saya. Saya ingin menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa donor yang akan diambil sebagai donor atau diambil plasma konvalesennya harus juga diperiksa RT-PCR-nya sebelum donasi. Itu poinnya. Jadi akan beda dengan konsep donor biasa. Kalau konsep donor biasa, panduan WHO, ada surat edaran dari Bapak Dirjen dan juga beberapa rekomendasi lain, maka menyatakan bahwa seseorang boleh donor lagi kalau minimal 28 hari setelah bebas gejala atau dinyatakan sembuh. Tetapi tanpa pemeriksaan RT-PCR. Nah, di sini donor ini tetap harus dilakukan RT-PCR. Dan sehingga beberapa protokol menentukan tidak 28 hari tapi 14 hari. Mereka berani karena mereka melakukan pemeriksaan PCR ulang sebelum proses donasi. Itu poinnya. Dan pemeriksaan ini dilakukan berserial bahkan. H-1, kemudian D1, D3, D7, dan D2. D0-nya tidak. Di sini ada D0. Tidak disebut nama D0. Jadi mereka langsung D1 dan sampai dengan D2. Berarti mereka melakukan pemeriksaan serial RT-PCR-nya. Ya, slide. Ini yang mungkin tidak mudah untuk kita. Kalau memang kita real penelitian seperti ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya kita paham ketersediaan PCR kita juga masih terbatas. Baik. Ini adalah titer antibody donor. Saya tidak menyebutkan detail, tapi saya ingin menunjukkan beberapa hal. Satu adalah bahwa pada penelitian ini memang diberikan donor dengan golongan darah yang persis sama dengan pasien. Tetapi tadi di depan saya sampaikan bahwa pendapat saya bahwa sebenarnya tidak harus begitu. Yang penting adalah ABO kompatibel, tidak harus persis sama kalau memang tidak ada yang sama yang bisa kita gunakan.
Yang kedua adalah plasma yang diperlukan volumenya adalah 400 ml. Kenapa bisa segini? Ya, kalau dengan recovered plasma bisa nggak? Dengan donor whole blood bisa nggak? Tidak bisa. Karena pasti akan butuh 2 minimal. Ini pasti menggunakan metode aferesis. Yang kedua, mereka juga mengukur baik itu IgM spesifik, IgG spesifik, maupun juga antibodi netralisasi. Mereka akan ukur semuanya. Ya, slide. Di slide berikut ini terkait dengan pasien. Bagaimana di pasien? Di pasien ternyata juga dilakukan pengukuran IgG spesifik dengan metode ELISA, dan didapatkan ternyata ada pasien yang sudah tinggi juga sebenarnya titer IgG spesifiknya. Demikian juga untuk titer IgM-nya, sama-sama sudah sebagian sudah cukup tinggi. Ya kalau kita lihat, ya ini kan bisa jadi karena memang mungkin proses proses infeksi atau proses penyakit yang sudah dialami, ataupun juga mungkin riwayat juga sebelumnya, atau gabungan saya kira. Ya, slide berikut. Nah, cuma di dalam penelitian ini memang ditunjukkan bahwa semuanya akan mengalami peningkatan, khususnya yang saya amati. Saya mencoba membuat hitungan matematikanya, dari apakah yang IgG-nya atau IgM-nya, ataukah yang antibodi netralisasinya. Ternyata kita lihat, yang antibodi netralisasinya ini cukup meningkat, cukup terlihat, ya cukup bisa melihat. Contoh, sebelum transfusi mereka berkisar antara 40 sampai 160 dari seluruh pasien. Kemudian setelah transfusi di hari pertamanya, sekarang transfusi hari pertama besoknya, maka meningkat sampai angka-angka ini. Ya. Jadi bervariasi juga, tapi cukup tinggi. Demikian juga ini masih bertahan sampai dengan hari ke-7. Cuma kita tidak akan bisa membuktikan yang hasil hari 7 ini, apakah hasil dari penambahan yang kita dilakukan dengan transfusi, ataukah sebenarnya juga sudah produksi dari pasiennya. Ini yang mungkin menjadi tantangan mestinya. Sehingga kalau kita lihat di hari-hari pertama, asumsi saya belum terproduksi oleh pasien, tetapi kita sudah mencermati adanya proses peningkatan. Ya, slide. Ya, ada beberapa informasi-informasi klinis yang juga disajikan di dalam jurnal ini, termasuk data ronsen, imagingnya, kemudian informasi komplikasi yang mereka tidak mendapatkan, kemudian beberapa hal tentang data-data laboratorium. Yang ini saya ingin menggarisbawahi yang data laboratorium saja, jadi pengukuran darah lengkap, kemudian fungsi-fungsi organ, fungsi liver, fungsi ginjal, kemudian RT-PCR dengan pengukuran cycle threshold-nya, kemudian beberapa marker-marker pro-inflamatori, CRP, prokalsitonin, kemudian ada interleukin 6 dan seterusnya. Jadi ini cukup komprehensif kalau menurut saya. Ya, slide. Ya, sudah hampir 1 jam ya ternyata ya. Beberapa hal ini sudah slide terakhir sebelum, terima kasih. Tapi Dr. Marina. Jadi di beberapa hal lain yang kita dapatkan juga. Satu adalah pertanyaan, apakah itu akan lebih baik dari 1 orang donor ataukah lebih dari 1 orang donor? Kalau kita menggunakan donor yang berasal dari source plasma, yang menggunakan prosedur aferesis, artinya kita bisa mendapatkan CP dengan volume yang cukup besar, misalnya 400 mili, kalau dosis yang kita akan berikan juga sekitar 400 mili, maka cukup dari 1 orang donor. Tetapi, kalau kita tidak memungkinkan menggunakan metode aferesis, kita menggunakan recovered plasma, artinya yang whole blood derived plasma, maka tentu saja kalau kita menggunakan dosis 400, kita tidak akan mungkin menggunakan hanya dari 1 orang donor. Paling tidak harus menggunakan dari 2 orang donor. Nah, mana yang lebih baik? Kalau pendapat saya akan lebih baik yang 1 orang donor. Kenapa? Paparannya lebih sedikit dibandingkan yang lebih dari 1 orang donor. 1. Kenapa 400 mili yang ditransfusikan pada hari yang sama? Saya tidak bisa mencoba mencari jawaban juga kenapa 400 mili, mungkin karena keterbatasan, karena itu yang tersedia dari donor aferesis yang 400, ataukah ada perhitungan lain. Tetapi pada intinya adalah kalau kita melihat beberapa rekomendasi lain juga menyebutkan angka sekitar angka 400 sampai 500.
Ada yang menyebutkan diberikan secara langsung, ada yang menyebutkan diberikan dalam 2 dosis terbagi. Ada juga yang memberikan dosis terbagi dalam 1 hari yang sama seperti jurnal ini. Ada juga yang memberikannya dalam hari yang berbeda, tergantung dari kondisi klinis. Ini saya kira masing-masing bisa membuat protokolnya sendiri, tetapi tentu dengan pertimbangannya masing-masing. Kenapa diberikan pada same day? Ya, supaya plasmanya masih segar. Kita juga harus membayangkan bahwa kalau itu plasma segar, kandungan antibodinya misalnya dari 400 mili, kandungan antibodinya misalnya ada 1000 mg, misal saja. Kalau itu kita simpan 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, apakah kandungannya 1000 gram? Tentu saja tidak. Pasti akan ada yang sudah mengalami degradasi. Artinya dari sisi yield, dari sisi konten, sangat mungkin sudah akan mengalami penurunan. Cuman mungkin kalau kita menggunakan metode yang terstandar, maka pengurangannya akan relatif bisa diatasi atau masih dalam batas yang wajar atau diterima. Yang ketiga tentang leuko reduction atau leuko reduce. Di dalam jurnal ini tidak dituliskan sama sekali, tapi saya mengingatkan untuk kita bersama di Indonesia bahwa idealnya maka CP itu juga diperoleh dengan metode leuko reduction atau leuko reduce atau leuko depletion. Kenapa? Kenapa di luar tidak disebut-sebut? Ya, mau baca rekomendasi yang protokol yang di luar nggak ada yang nyebut leuko reduction. Leuko depletion kenapa? Oleh karena mereka itu sudah menjadi barang harian. Mereka sudah tidak lagi berpikir dilakukan atau tidak, tapi mereka sudah otomatis melakukan. Nah, karena kita belum, maka saya mencoba memunculkan ini supaya ini menjadi perhatian kita juga. Rasanya memang ideal kalau diberikan leuko reduction. Bagaimana PI? Pathogen inactivation. Nama lainnya adalah PRT, Pathogen Reduction Technology. Dari seluruh tahapan-tahapan untuk melakukan pengurangan risiko atau melakukan peningkatan keamanan, tetap saja masih ditambah dengan pathogen inactivation. Artinya kita metode ini mencoba melakukan metode untuk mengaktifasi virus yang mungkin masih tertinggal di komponen darah. Gitu, ya. Kemudian poin yang kelima adalah pre-transfusion testing. Perlu nggak dilakukan cross-match katakanlah pre-transfusion? Ya harus. Pre-transfusion itu kan ada 3. Satu adalah penggolongan darah, yang kedua adalah screening antibody, yang ketiga adalah uji silang serasi. Perlu lakukan nggak? Pasti harus lakukan. Yang kelima atau keenam, risk of transfusion. Ya, kita harus aware juga, tentu saja ini dengan teman-teman DPJP, teman-teman klinisi, tentang risiko-risiko transfusi, teman-teman mungkin trali, mungkin risiko alergi, risiko yang lainnya yang bisa saja terjadi. Ini sangat mungkin terjadi. Tapi sebenarnya tanpa bermaksud bahwa ini saya bilang ini aman, tidak. Tetapi sebenarnya terapi-terapi atau transfusi plasma yang kita lakukan pun semuanya memiliki risiko yang relatif mungkin hampir tidak beda menurut saya dengan risiko yang pasien. Cuman mungkin pasiennya kondisinya yang berbeda. Yang terakhir yang juga menurut saya perlu dilakukan adalah tentang look back. Look back adalah satu mekanisme dalam bidang transfusi untuk melakukan tracing, untuk melakukan penelusuran, baik itu ke donor ataupun ke pasien. Contoh yang paling mudah adalah begini. Kalau ternyata misalnya seorang pasien hari ini mendapatkan transfusi konvalesen plasma, donornya sudah diperiksa bebas SARS-CoV-2, PCR-nya negatif. Tetapi dalam 14 hari kemudian ternyata donornya mengalami sakit dan terbukti mengalami infeksi ulang misalnya. Maka inilah yang disebut sebagai look back. Oke, kita harus trace, kita harus melihat ini berikan pada pasien yang mana, apa yang harus kita lakukan, ini namanya look back. Look back yang lain adalah kepada pasien. Pasien transfusi hari ini dengan CP, maka amatilah dalam waktu katakanlah 14 hari kemudian. Apakah terjadi reaksi-reaksi yang menunjukkan justru terjadinya adanya perburukan, atau juga kita lakukan di rumah sakit kita terhadap pasien-pasien yang non-COVID. Pasien-pasien non-COVID ditransfusi dari donor yang kita tidak tahu apakah itu COVID atau tidak, mungkin OTG misalnya. Kalau dalam 14 hari kita tidak melakukan pengamatan, maka ada risiko. Idealnya kita melakukan pengamatan atau tracing. Jangan-jangan setelah transfusi hari ini, pasien non-COVID, maka dalam 14 hari muncullah gejala-gejala COVID. Artinya kita bisa melakukan precaution bahwa jangan-jangan ini tertular melalui transfusi. Ini salah satu, ini namanya mekanisme look back. Saya kira waktunya sudah sangat lama, mohon maaf. Harapan saya sih ini bisa untuk belajar bareng-bareng teman-teman semuanya dan juga saya pribadi. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bersama. Di slide terakhir saya kira hanya ucapan terima kasih ini, bukan hanya ya, terima kasih
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan kepada Dr. Marina. Silakan dokter, terima kasih.